floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Halo adik-adik farmasi dalam tim narasi farmasi ya. Kali ini saya diundang oleh tim narasi farmasi yang terdiri dari anak-anak farmasi, prodi farmasi Universitas Samratulangi, khususnya di Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Dan kali ini saya diundang untuk coba bercerita dengan adik-adik mahasiswa sekalian tentang rancangan undang-undang kefarmasian. Nah, apa itu rancangan undang-undang kefarmasian? Apa hubungannya dengan prolegnas? Bagaimana itu disebut dengan prolegnas prioritas? Posisinya rancangan undang-undang kefarmasian itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas dalam pembicaraan kita pada saat ini. Seperti namanya undang-undang kefarmasian, jadi tentu berbicara tentang farmasi tentunya. Semua hal yang berhubungan dengan sediaan farmasi, segala hal yang berhubungan dengan produk-produk farmasi, dari obat, bahan baku obat, termasuk alat kesehatan, ada SDM-nya, karena tidak bisa diolah kalau tidak ada SDM-nya. Setelah ada SDM-nya harus ada industrinya, ada pabriknya. Terus bagaimana bisa dikonsumsi oleh pasien atau user? Berarti ada jalur distribusinya. Jadi kita akan bicara tentang RUU kefarmasian, ya disitulah bicara tentang apa sampai di mana tentang undang-undang kefarmasian. Jadi RUU kefarmasian itu adalah berbicara tentang dari A sampai Z atau hulu sampai hilir tentang semua yang berkaitan dengan produk farmasi. Siapa sih yang membawa atau memwacanakan agar sampai muncul itu rancangan dan bisa sampai di Badan Legislasi Nasional? Ya tentu adalah Sivitas Kefarmasian. Ada Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi, ada organisasi profesi, baik Ikatan Apoteker Indonesia maupun IAI atau PAVI, ada semua yang terkait, semua stakeholder yang terkait. Ada pemerintah di situ, pemerintah, Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Itu bicara. Dan kenapa sih memang farmasi itu, RUU kefarmasi itu penting? Karena memang itu menjadi landasan hukum bagi setiap tenaga kefarmasian atau setiap upaya-upaya yang dilaksanakan yang berkaitan dengan kefarmasian. Itu jadi landasan hukum. Karena jujur kalau sampai sekarang yang menjadi landasan kita untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian masih dalam bentuk PP, peraturan pemerintah, yang PPI tersebut mengacu kepada undang-undang kesehatan yang sudah ditarik sekarang, sudah dicabut. Sekarang kita kan undang-undang kesehatan tahun 2009. Tetapi kalau adik-adik mahasiswa lebih cerdas sedikit atau mau baca-baca atau cari informasi lah, sekarang kan tinggal searching di Google dapat. Ini PP 51 ini cantolannya dari mana? Dia masih ke undang-undang kesehatan yang lama, belum ke 2009. Sedangkan undang-undang 2009 sudah dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang kesehatan 2009, maka semua produk hukum yang ada di sebelum tahun 2009 itu dinyatakan tidak berlaku. Jadi sekarang undang-undang kesehatan dia menyatakan bahwa harus ada produk hukum turunan dari undang-undang kesehatan 2009. Ya itu PP, ada Permenkes dan sebagainya. Nah, itu PP 59 kita bukan turunan dari 2009, tapi dari yang lama. Makanya belum ada sampai sekarang. Jadi memang kita dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain, tenaga kesehatan lain, profesi lain, kita terus terang udah tertinggal. Mereka itu udah tenaga profesi kesehatan lain sudah dalam bentuk undang-undang. Oke, saya ngomong aja Ikatan Dokter Indonesia, dokter udah ada undang-undangannya, udah ada undang-undangnya. Bidan udah ada undang-undangnya.
perawat sudah dalam bentuk undang-undang, kita masih dalam bentuk PP, itu pun PP udah cantolannya dari undang-undang kesehatan yang lama. Jadi betapa tertinggalnya kita dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain. Tapi kita bukan cuma bicara soal itu, tetapi ini menjadi landasan dari tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Supaya kita dilindungi oleh undang-undang, ada dasar kita untuk bekerja. Karena ya, kalau yang mungkin anak farmasi, tapi kalau di luar farmasi mungkin, tapi kan anak farmasi kan tahu. Dan bahkan kalau menurut saya sih masyarakat umum pun pasti tahu. Kalau obat salah dosis saja bisa mengakibatkan efek yang fatal. Ya mungkin lah, pokoknya akibatnya bisa, ada yang bisa sampai kematian, ada yang bisa sampai nyawa, berhubungan dengan nyawa. Nah, yang bisa bekerja adalah orang yang memang belajar di obat. Dan kalau kalau saya, karena saya memang track recordnya atau latar belakangnya, basicnya adalah apoteker, farmasi, ya saya bisa mengatakan ada undang-undangnya, walaupun saya katakan tadi PP 59 itu bahwa yang berhak atau berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga farmasi. Dan kita diakui, ada undang-undang tenaga kesehatan, ada mengatakan bahwa undang-undang tenaga kesehatan bahwa tenaga kefarmasian adalah merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Itu, jadi dengan adanya undang-undang kefarmasian dalam bentuk undang-undang, itu menjadi tonggak atau menjadi acuan atau menjadi parameter kita atau dasar kita untuk bisa melangkah sebagai tenaga farmasi. Kita punya acuan. Kalau bukan tenaga farmasi, jangan coba-coba melakukan pekerjaan kefarmasian, karena itu hak kita, bukan hak wewenang kita. Seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya, di mana rancangan undang-undang kefarmasian sekarang? Posisinya ada di mana? Kalau kita bicara tentang rancangan, tadi saya kembali lagi ke rancangan undang kefarmasian, sebenarnya udah lama, dari 2015 itu sudah mulai diajukan ke Badan Legislasi di DPR. Tapi ya, penuh perjuangan, penuh pergulatan, ada tarik menarik antar golongan, antar ya yang punya berkepentingan, sampai akhirnya satu periode berakhir jauh lah dari harapan. 2019 masuk prolegnas tapi keluar lagi. 2020 udah ada harapan masuk lagi, keluar lagi. 2021 terakhir keluar lagi, tidak. Jadi prolegnas ini kan adalah apa namanya? Prolegnas itu merupakan suatu instrumen dalam perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Jadi kalau akan ada produk undang-undang, itu harus melalui pembahasan yang disebut dengan prolegnas. Dan prolegnas itu adalah tahapan yang paling awal. Sebelum nanti akan ada tahap penyusunan, ada pembahasan sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dia sudah sempat masuk prolegnas, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Tapi kita bersyukur informasi yang 2 September ini, rancangan undang-undang kefarmasian masuk di prolegnas prioritas. Dan tentu merupakan suatu sinyal positif bagi kita di kalangan sivitas kefarmasian. Bagaimana kita mau mengawal agar RUU kefarmasian yang sudah masuk di prolegnas prioritas. Kalau prioritas itu artinya ada skala. Jadi kalau kan di undang-undang dia ada misalnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dari ya pokoknya sudah masuk di prolegnas. Nanti akan dibahas oleh anggota dewan bersama dengan pemerintah tentunya, dan juga menunggu masukan-masukan dari expert di bidang tersebut. Tetapi ada yang namanya skala prioritas. Ini kalau nggak salah ini RUU kefarmasian ini masuk di urutan 18, nomor 18 di prolegnas prioritas di tahun 2022. Tahun 2023 juga masih masuk. Artinya kalau nggak selesai 2022 nanti akan dilanjutkan di tahun 2023. Tapi itu sudah menjadi suatu langkah positif bagi kita bahwa ternyata wakil-wakil masyarakat, rakyat kita yang ada di dewan sana mulai mengerti, mulai terbuka pemikiran mereka bahwa ini loh, farmasi itu penting.
Jadi setelah masuk di program prioritas, tentu tugas kita adalah bagaimana kita mengkolaborasikan semua upaya-upaya dan daya yang ada di kita, baik dari mahasiswa, dari organisasi profesi, dari pemerintah, dan semua stakeholder yang terkait di bidang kefarmasian satu padu untuk mengawal agar supaya ini benar-benar bisa menjadi bukan cuma rancangan undang-undang, tetapi bisa disahkan menjadi undang-undang kefarmasian. Tentu masih perlu waktu, masih perlu tenaga, masih perlu daya upaya dan daya juang dan segala. Tapi semuanya kalau kita bersatu, kalau kita ada satu visi dari mahasiswa, bikin acara saya seperti ini lah, bikin pencerahan tentang bagaimana dunia kefarmasian, apa yang terkait dengan kefarmasian. Karena kan semua yang kita lakukan itu harus ada dasar hukumnya, harus ada regulasinya. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan tanpa regulasi karena berhubungan dengan nyawa, akan nanti urusannya bisa panjang seperti itu. Tapi kalau kita udah punya undang-undang, jadi alasan yang kuat bagi kita untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian, itu suatu terobosan besar bagi kita. Dan tapi saya yakin, saya percaya, kalau kita kuat, kita bersatu dengan segala daya upaya kita, teman-teman mahasiswa, oke, silakan bikin acara-acara diskusi-diskusi terbatas, seminar-seminar, undang orang-orang expert di bidang farmasi atau orang expert di bidang hukum. Mari kita diskusi. Nanti akan kita lihat kira-kira apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa mahasiswa farmasi sumbangkan ke untuk memperkuat materi misalnya, atau memperkuat daya juang agar supaya benar-benar dibahas oleh wakil-wakil rakyat. Apa kira-kira yang bisa kami bantu, bisa mahasiswa bantu? Tentu dengan kapasitas masing-masing, organisasi profesi juga turun, pemerintah juga turun, seperti itu. Nanti dengan kolaborasi yang baik dan benar, ya tentu saya percaya undang-undang farmasi itu bukan suatu hal yang mustahil. Memang ada beberapa momen yang membuat masyarakat atau bahkan pemerintah atau masyarakat umum mulai terbuka bagaimana pentingnya undang-undang kefarmasian. Salah satu yang menurut saya adalah waktu terjadinya wabah pandemi. Waktu itu kita kaget, terkejut dengan situasi pandemi yang cepat, dengan jumlah prevalensi yang semakin cepat yang meningkat, tanpa istilahnya kan masyarakat itu belum prepare, masih belum sadar bahwa ini yang siapa yang kita hadapi, virusnya seperti apa, obatnya yang bagaimana. Dengan jumlah penderita yang banyak, jumlah kematian yang semakin hari semakin meningkat, dan vaksin yang belum ada. Nah, di situ membuka mata dari para masyarakat atau para pemerintah dan semua pemerhati di bidang kesehatan bahwa ada yang salah dengan sistem yang ada di kita. Karena bagaimana? Vaksin itu siapa yang olah? Vaksin itu kan farmasi yang olah. Siapa yang berhak untuk berwenang untuk mengelola produk farmasi? Itu harus produk vaksin itu kan harus farmasi. Alat-alat kesehatan. Kemarin kan waktu kasus kemarin kita kehilangan hand sanitizer saja hilang dari pasaran. Masker saja hilang dari pasaran. Apalagi obat-obat antibiotik kayak azitromisin, obat-obat antivirus hilang dari pasaran. Dari situ mulai terbuka bahwa ternyata farmasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Setelah jadi kasus pandemi, orang kan berlomba-lomba cari obat. Orang kan berlomba-lomba cari apoteker. Lihat aja kemarin waktu pandemi. Yang dibuka cuma apa? Cuma toko makanan dan apotek. Yang lain kan ditutup semua. Mal-mal ditutup semua. Sampai kemarin waktu ada sempat viral kan, ada karena mau ditutup sampai ada tas-tas atau bahan-bahan baju-baju sampai yang istilahnya ada lumut-lumutnya kotor karena nggak dipakai. Tetapi mana yang dibuka? Sarana-sarana kesehatan, institusi-institusi kesehatan dibuka 24 jam, termasuk apotek. Dan kita bisa lihat kemana orang cari obat. Siapa yang mereka cari waktu itu? Apoteker. Nah, itu momen yang
yang menurut saya adalah satu momen yang ya ada positifnya, ada negatifnya. Semua kan kita nggak mau ada pandemi, tetapi dari momen itu yang menjadi tolak ukur atau tolak titik bangkit kita untuk menunjukkan bahwa ini apoteker perlu loh, farmasi ini perlu. Setelah situasi seperti ini, baru orang cari obat. Setelah orang cari obat, mau cari minumnya bagaimana, cara pakainya seperti apa, baru mereka cari apoteker. Nah, di situ sebenarnya peran dari farmasi untuk menunjukkan inilah peran kita. Tunjukkan bahwa kita mampu. Tunjukkan bahwa kalau mau cari obat, carilah apoteker. Kira-kira seperti itu. Bagaimana peran bukan cuma mahasiswa, sebab saya mengharapkan yang nonton ini ke channel ini kan bukan cuma mahasiswa. Pemerhatilah di bidang kesehatan, khususnya kefarmasian. Bisa mungkin orang di industri farmasi, bisa mungkin pemerintah di bidang kesehatan, atau mahasiswa, atau yang bekerja di komunitas, di apotek, siapa saja. Mari kita bersatu padu untuk berjuang menggolkan rancangan undang-undang kefarmasian ini. Kalau mahasiswa tentu bagaimana seperti misalnya saya usulkan tadi, misalnya bikin diskusi-diskusi terbatas atau bikin seminar-seminar sambil jadi membuka pola pikir, membuka wacana berpikir baik dari mahasiswa maupun masyarakat umum, dan bukan tidak mungkin hasil diskusi tersebut kan bisa dibawa ke pemerintah. Hasil diskusi tersebut bisa dibawa ke organisasi profesi melalui misalnya di Himapar kan ada organisasi Himapar, dan itu hubungan pimpinan Himapar dengan organisasi profesi bagus loh, bagus. Karena kemarin waktu ada acara di sini kan sempat kita lihat bahwa ternyata hubungannya bagus. Artinya apapun produk-produk hasil dari diskusi kan bisa dibawa untuk jadikan bahan tambahan untuk memperkuat rancangan undang-undang tersebut. Misalnya saya kasih contoh, ternyata ada beberapa pasal yang harus dirubah, ada beberapa hal yang harus dirubah, ada tambahan sedikit misalnya. Misalnya kan kalau saya bilang tadi kan RUU kefarmasian kan bicara tentang semua dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir. Bukan cuma bicara tentang obatnya, bukan cuma bicara bahan bakunya, bukan cuma bicara distribusinya, bukan cuma bicara cara menyerahkannya ke pasien, tapi bicara juga tentang SDM. SDM dalam hal ini adalah mahasiswa farmasi, bukan cuma apotekernya. Jadi kalau RUU kefarmasian itu kan bukan cuma bicara tentang apotekernya, tetapi bicara juga tentang lembaga, bicara juga tentang perguruan tinggi, berbicara juga tentang perguruan tinggi farmasi. Misalnya ada kurikulum baru yang perlu ditambahkan dalam pembelajaran di kuliah di farmasi, agar supaya mahasiswa farmasi pas waktu turun ke lapangan dalam situasi tidak kaget dengan situasi pekerjaan. Jadi bukan cuma mata kuliah teori saja. Itu kan bisa didapat dari hasil diskusi dan bisa memperkaya akan rancangan undang-undang tersebut. Bisa mengerti kan maksud saya itu. Jadi itu cuma salah satu contoh. Ada banyak yang contoh yang bisa kalian dapat waktu kalian bikin diskusi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Yang ada di masyarakat memang kita harus akui bahwa situasi dan kondisi sekarang saat ini masyarakat menilai akan profesi apoteker, tidak semua tempat, tidak semua sama, tidak semua masyarakat menilai sama. Tetapi jujur kita harus akui bahwa dibandingkan dengan profesi kesehatan lain, kita masih, ya kalau tidak bisa saya katakan masih di bawah, ya masih. Karena memang ada beberapa oknum, ini saya bicara oknum saja ya, karena memang ada dari oknum-oknum tertentu dari farmasi yang tidak bangga dengan profesi apotekernya. Padahal sudah kuliah 4 tahun, sudah ada program profesi 1 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih dari 5 tahun, tapi tidak bangga dengan profesi. Dengan apa? Caranya kita menunjukkan bahwa kita bangga dengan profesi kita, ya kita tunjukkan bahwa kinerja kita di tempat kita kerja. Kalau di industri jelas ada beberapa divisi tertentu yang memang butuh apoteker. Di jaringan distributor jelas. Tetapi yang sering jadi masalah adalah di komunitas, dalam hal ini di apotek. Karena memang itu adalah garda terdepan, masyarakat menilai langsung. Ini waktu saya ke apotek nggak ada apotekernya di sana.
Beda dengan tenaga kesehatan lain, misalnya waktu dengan tenaga dokter misalnya. Waktu saya mau sakit, konsultasi langsung dengan dokter. Tapi saya ke apotek, yang ketemu kan bukan apoteker. Ya, seperti itu. Makanya jangan salahkan masyarakat kalau mereka menilai apoteker seperti itu. Ya, ini kembali lagi ke kita pribadi masing-masing. Kalau kita bangga sebagai apoteker, marilah kita menjalankan profesi kita dengan sebaik-baiknya. Ingat, waktu kita menjadi apoteker, kita bukan cuma terima ijazah, tapi kita juga disumpah. Ada sumpah apoteker. Waktu kita jadi anggota profesi, ada kode etik apoteker. Dan kalau kita bersumpah, berarti kita bersumpah kepada Tuhan menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Kalau kita tidak melaksanakan tugas, melaksanakan profesi kita sesuai dengan sumpah yang sudah kita, ya berarti kita bertanggung jawab dengan Tuhan. Bukan bertanggung jawab dengan Tuhan juga, tetapi kepada masyarakat. Jadi melalui channel ini juga saya coba menggugah teman-teman apoteker bahwa marilah kita sebagai apoteker, kita bekerja dengan sepenuh hati sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan profesi kita sebagai apoteker, agar supaya masyarakat benar-benar tahu bahwa ketika mereka butuh obat, ketika mereka mau cari obat, mereka akan ke apotek, dan ketika mereka ke apotek, mereka akan jadi apoteker. Di saat itulah profesi kita benar-benar menjadi citra yang patut dibanggakan, dan masyarakat akan kenal, dan kita juga bisa bangga ternyata masyarakat butuh apoteker, apalagi waktu situasi pandemi kemarin. Terima kasih. Jadi sampai sejauh ini yang bisa saya gambarkan kepada teman-teman, kepada adik mahasiswa, dan kepada semua yang menonton channel ini, bagaimana kita butuh undang-undang kefarmasian sebagai acuan atau sebagai landasan kita untuk bisa bekerja sebagai tenaga kefarmasian. Kita punya kewenangan, kita punya hak dalam mengelola sediaan farmasi karena ada undang-undang yang mengatur kita. Ada undang-undang yang melindungi kita untuk bisa melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Semangat transformasi, satu kata, satu hati, satu tujuan. Viva Farmasi!